Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan informasi mengenai jadwal kalender ekonomi yang rilis minggu ini, tentunya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan di sini saya menggunakan forexfactory.com dalam melihat ya jadwal kalender ekonomi ini. Langsung aja kita lihat. Yang pertama, tanggal 31 Juli hari ini ya, hari Senin. Ini tidak ada news yang akan rilis baik middle impact ataupun high impact, tidak ada. Dan news mulai rilis tanggal 1 Agustus ya, awal bulan. Dan di sini rilisnya pukul 21.00, ada dua informasi impactnya, yaitu ada high impact. Di sini ada ISM Manufacturing PMI dan JOLTS Job Opening, dan middle impact itu ada ISM Manufacturing Price. Dan kalau kita lihat di sini ISM Manufacturing PMI ini adalah indikator ekonomi untuk mengukur kesehatan sektor manufaktur yang mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenaga kerjaan. Ya, tentunya kalau high impact pasti dampaknya besar dan berpengaruh juga terhadap inflasi. Kalau kita lihat dari datanya ya, dari data sebelumnya rilis di bulan sebelumnya yaitu tanggal 3 Juli. Di sini ada angka pelemahan ya, atau penurunan di bawah 46,9% dari preview sebelumnya. Waktu itu diprediksikan ada kenaikan 47,2%, tapi aktualnya menghasilkan angka 46%. Dan tentunya angka tersebut menunjukkan aktivitas bahwasanya berpengaruh terhadap negatif ya untuk indeks dolar. Dan untuk tanggal 1 Agustus ini diperkirakan dari previewsnya 46, prediksi angka yang masuk sebesar 46,9%, tapi kalau nanti betul-betul angkanya aktualnya sesuai dengan forecast atau lebih di atasnya daripada forecast di angka 46,9%, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya masih di bawah forecast, bahkan di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Jadi intinya seperti itu. Tapi untuk saat ini dengan angka ekspektasi sebesar 46,9% di atas daripada previous, diprediksikan bahwasanya akan ada penguatan data dari ISM Manufacturing PMI yang akan berdampak terhadap indeks dolar, akan terjadi penguatan. Itu yang pertama ya. Dan kemudian ada JOLTS Job Opening. Ini juga tidak kalah menariknya ya, atau kita dilihat memang high impact. Di sini alat survei untuk mengukur jumlah lowongan pekerjaan. Jadi artinya kalau lowongan pekerjaan itu yang disediakan lebih banyak, berarti itu menunjukkan potensi positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau jumlah lowongan pekerjaan itu menurun ya sedikit, nah di situ menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Dan ini kita lihat angkanya. Dari previousnya itu 9,82 dan diprediksikan ada penurunan ya angka dari 9,61 dari tim survei yang masuk. Nah, di mana kalau nanti hasil angkanya aktualnya sesuai dengan forecast 9,61 atau di bawahnya angka tersebut, maka akan menunjukkan potensi penurunan atau pelemahan terhadap indeks dolar. Jika mana angkanya itu lebih rendah atau ya minimal sesuai dengan forecastnya ya, karena hasilnya kan di bawah previous, maka di sini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di atas previous di angka 982, maka akan menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Itu aja yang perlu kita perhatikan ya. Ini untuk rilis tanggal 1 Agustus. Tentunya ini pasti akan berpengaruh ya terhadap market, khususnya indeks dolar ya, dan akan mempengaruhi baik itu XAUUSD, per USD ya, itu pasti akan sangat berpengaruh. Kemudian di jam yang sama, tapi ini middle impact ya, ada ISM Manufacturing Price ya. Tentunya ini middle sih, kalau kita perhatikan angkanya memang ada kenaikan ya, dari previousnya 41,8% menjadi 43,2%. Itu angka untuk prediksi angkanya segitu gitu. Jadi kalau aktualnya nanti sesuai dengan forecast ya sebesar 43,2 atau di atasnya angka tersebut, ya tentunya berdampak terhadap indeks dolar akan bergerak naik atau positif ya terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, bahkan di bawah previous, di situ mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi pelemahan terhadap indeks dolar atau berpengaruh terhadap indeks dolar bergerak negatif. Oke? Ini ya posisinya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya kalau kita lihat dari ISM Manufacturing PMI aja sama JOLTS Job Opening, ini sama-sama menunjukkan angka yang berbeda. Yang satu diprediksikan menunjukkan
positif terhadap indeks dolar, yang satu menunjukkan pelemahan terhadap indeks dolar. Maka ya kita tetap melihat daripada aktualnya, satu itu, yang kedua respon pasar ya, atau pelaku pasar melihat dari segi mana yang menunjukkan aktivitas adanya dorongan kuat ya, baik indeks dolar menunjukkan aksi negatifnya atau positif terhadap indeks dolar. Tapi saya berpegang teguh terhadap JOLTS job opening sih, karena itu berhubungan dengan data lowongan pekerjaan yang tentunya akan berhubungan kuat terhadap nantinya penghasilan per jam ataupun non-farm payroll dan lain sebagainya, sangat berpengaruh ya. Bahkan di retail sales juga pasti akan sangat berpengaruh, hubungannya sampai ke sana gitu. Jadi menurut saya kuat JOLTS job opening, besar kemungkinan pengaruhnya sangat kuat dari ketiga berita ini. Itu sih, tapi nanti kita lihat ya. Yang pastinya nanti saya akan update hasilnya di ZF Brotherhood. Oke, sekarang kita akan berlanjut di tanggal 2 Agustus. Di sini ada ADP Non-Farm Employment Change. Oke, ADP Non-Farm Employment Change ini pastinya rilis setiap bulan ya. Dimana ini mengukur lapangan kerja ya, tapi basisnya adalah swasta. Ya, ADP Non-Farm Employment ini. Tentunya kalau kita perhatikan dari data sebelumnya, kita cek dulu ya data sebelumnya itu. Oke, ada peningkatan ya yang cukup signifikan, maka waktu itu juga menunjukkan positif ya terhadap indeks dolar, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Dari data sebelumnya adalah 267.000, forecastnya angka yang masuk 226.000, diprediksikan turun ya waktu itu, tapi ternyata hasil aktualnya sangat signifikan sekali ya, dimana survei itu menunjukkan lowongan pekerjaan naik sangat signifikan 497.000. Nah, di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi ya untuk rilis tanggal 2 Agustus ini untuk ADP Non-Farm Employment Change ini juga ya sangat menarik. Yang awalnya bulan kemarin naik ya 497.000, tidak ada revisi, dan di sini menunjukkan forecastnya itu 195.000. Atau data yang masuk hanya sebesar 195.000, sangat kecil ya. Artinya rawan akan terjadi pelemahan terhadap indeks dolar jika mana angka aktualnya itu sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast. Adapun kalau nanti di atasnya forecast ataupun masih di bawahnya previous ya, artinya di atas forecast, di bawah previous, menurut saya masih menunjukkan negatif terhadap indeks dolar karena gapnya terlalu jauh ya, angkanya terlalu besar gitu. Tapi kalau angka aktualnya itu gak jauh dari previousnya atau bahkan di atas previous ya, baru menunjukkan progres positif terhadap indeks dolar. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya hati-hati ya, ini pukul 19.15 untuk ADP Non-Farm Employment Change. Ini data prediksi atau ekspektasinya sangat jauh terhadap previous penurunannya, maka berpengaruh besar terhadap indeks dolar akan bergerak negatif. Intinya di situ. Oke, seperti biasa jadwalnya nanti atau aktualnya saya akan update di ZF Brotherhood. Link ada di deskripsi, silakan dicek dan boleh diikutin. Oke, selanjutnya di tanggal 3 Agustus di sini ada unemployment claim ya, seperti biasanya data klaim pengangguran, dan ada ISM Service PMI. Kalau dari unemployment claim sendiri ini pukul 19.30. Tentunya ini rilis setiap minggu ya. Angkanya adalah 221.000. Ini ada kenaikan sedikit sebesar 223.000. Tentunya kalau data klaim pengangguran, banyak yang melakukan klaim pengangguran sebesar 223.000. Maka banyak ya yang mengklaim pengangguran tersebut, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar jika mana aktualnya sesuai dengan forecast. Karena ada kenaikan dari data sebelumnya adalah 221.000 meningkat menjadi 223.000. Tapi kalau kita lihat di minggu kemarin ini angkanya turun ya, dari 228.000 itu forecastnya 234 ya. Sebenarnya ada prediksi naik, tapi aktualnya menghasilkan 221.000. Maka kalau kita lihat di hari Kamis kemarin itu menunjukkan positif ya, kenaikannya sangat signifikan sekali, indeks dolar bergerak positif karena dari unemployment claim sendiri menunjukkan angka yang negatif sebesar 221.000. Beda dengan prediksi untuk minggu ini hari Kamis, ada kenaikan ya meskipun sebesar kurang lebih 12.000 ya penyedia klaim pengangguran yang terjadi ya, yang mengklaim di situ ya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Itu pukul 19.30. Kemudian jam 21.00 ini juga high impact. ISM Service PMI ini tentunya sangat besar ya pengaruhnya. Ini juga sangat membuat sebuah pergerakan yang sangat volatile sekali dari news ISM Service PMI ini.
Ini salah satu indikator untuk mengukur aktivitas bisnis di sektor jasa. Mencakup aspek-aspek ya seperti permintaan, kemudian produksi dan ketenaga kerjaan. Tentunya ini sangat berpengaruh besar kalau kita lihat dari data sebelumnya. Angkanya itu ada kenaikan ya, menunjukkan positif ya waktu itu. Dari angka sebelumnya 50,3, forecastnya 51,3, memang menunjukkan prediksi kenaikan, tapi aktualnya di atas daripada ekspektasi, bahkan jauh di atas previous, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Dan kalau kita perhatikan di minggu ini angkanya 53,9% ya, forecastnya 53. Maka di situ menunjukkan data penurunan, tapi penurunannya memang tidak terlalu signifikan ya. Tapi nanti kita lihat bisa juga aktualnya jauh daripada forecast ataupun di atas previous. Tapi tentunya nanti kita lihat ya. Tapi selama saat ini ya forecastnya menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Pengaruhnya di situ untuk data ISM Service PMI karena angka previousnya itu menghasilkan di bawah daripada forecastnya sebesar 53 untuk angka prediksi yang masuk. Itu pasti akan sangat berpengaruh ya. Jadi kita lihat aktualnya tentunya nantinya apakah sesuai dengan forecast atau di atas daripada previous. Di situ sangat berpengaruh terhadap indeks dolar. Tapi kalau nanti tentunya jadi gini, intinya sama ya. Kalau datanya sesuai dengan forecast maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi kalau angkanya di atas previous, di atas 53,9% untuk aktualnya, maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Oke? Itu pukul 21.00 ya. Dan yang terakhir ini untuk hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 19.30 ya. Ini rilis setiap bulan, ada average hourly earning, kemudian ada non-farm employment change, bahkan ada unemployment rate. Jadi ada 3 news yang akan rilis ya di hari Jumat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah average hourly earning ya. Nah, average hourly earning ini indikator ekonomi ya yang mengukur jumlah pendapatan per jam ya. Tentunya akan mendorong ya, dampaknya akan mendorong konsumsi dan permintaan pasar akan meningkat jika mana datanya itu positif ya atau ada peningkatan dari data sebelumnya. Tapi kalau negatif atau turun ya angkanya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Contohnya, kalau kita perhatikan dari data sebelumnya ya, average hourly earning, kita lihat data sebelumnya, previousnya dan aktualnya sama, artinya tidak ada perubahan ya. Menurut saya masih positif waktu itu. Dan kalau dilihat dari Jumat ini, angkanya ada penurunan ya sebesar 0,1%. Previousnya kan 0,4%, forecastnya 0,3%. Jadi ada ekspektasi penurunan angka dari penghasilan per jamnya. Maka di situ menunjukkan negatif terhadap indeks dolar kalau aktualnya sesuai dengan forecast. Tapi kalau nanti ternyata aktualnya masih di angka 0,4%, ya tentunya masih saya bilang masih positif ya terhadap indeks dolar, dampaknya ke sana. Oke? Dan dilanjutkan di pukul yang sama yaitu non-farm employment change atau NFP. Di sini indikator untuk mengukur jumlah pekerjaan non pertanian. Tentunya mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah. Nah, ini ya mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah dan angkanya ya pastinya kalau menghasilkan previousnya di bawah daripada forecast atau aktualnya di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Kita cek dulu dari data sebelumnya di bulan kemarin, awal bulan maksud saya awal bulan Juli ya, itu datanya dari 306.000, waktu itu diprediksikan ada turun sebesar 224.000. Ternyata aktualnya jauh ya, turun 209.000. Maka di situ menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan kemudian kalau untuk hari Jumat ini rilisnya ekspektasinya tidak terlalu besar sih, selisihnya sedikit ya dari 209.000. Forecastnya data yang masuk ekspektasinya 200.000. Jadi ada penurunan sebesar 9.000 untuk kalau aktualnya nanti menghasilkan angka ya sesuai dengan forecast 200.000, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya itu masih di atas 209.000 atau di tengah-tengah antara forecast dan previous, menurut saya masih dalam potensi positif ya terhadap indeks dolar, atau bahkan kalau angkanya di atas 209.000 ya menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi saat ini diprediksikan ini terjadi penurunan ya, pelemahan ya, hati-hati. Kalau angkanya bahkan turun di bawah 200.000, maka negatif ya terhadap indeks dolar. Indeks dolar biasa terjadi penurunan. Secara keseluruhan dari dua data,
average hourly earning dan unemployment dari non-farm employment change menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Dan yang terakhir, unemployment rate di pukul yang sama ya, 19.30. Di sini indikator ya untuk mengukur tingkat pengangguran dan berhubungan dengan produksi dan upah. Tentunya ini juga sangat berpengaruh ya, data pengangguran ini ya, data rata-rata pengangguran. Kalau kita perhatikan dari awal Juli kemarin rilis itu ada penurunan dari 3,7% turun menjadi 3,6%. Artinya data pengangguran berhasil ditekan ya hingga 3,6%, itu menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau awal bulan Agustus ini, khususnya tanggal 4 Agustus, unemployment rate diprediksikan angka yang sama, tidak ada perubahan dari angka tersebut ya, tentunya 50-50 ya untuk hasilnya. Jadi yang nanti akan kita lihat pengaruhnya kuat, kita lihat di dua data tersebut, non-farm employment change dan average hourly earning. Tapi kalau unemployment rate-nya ini ada perubahan, contoh angkanya turun ya, jadi tingkat pengangguran berhasil ditekan turun menjadi 3,5 ataupun 3,4 bahkan 2, sekian, maka di situ menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Hati-hati, indeks dolar bisa bergerak naik ya, tentunya seperti itu. Tapi kalau angkanya ya naik di atas 3,6 menjadi 3,7 ya, wah itu riskan sekali. Pasti indeks dolar akan terjadi pelemahan. Jadi dari tiga data ini diprediksikan bisa terjadi penurunan terhadap indeks dolar atau negatif terhadap indeks dolar. Oke? Ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi yang akan rilis selama 1 minggu ini ya, khususnya dari tanggal 1 Agustus sampai 4 Agustus. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan gambaran ya atau acuan untuk melihat kondisi ekonomi saat ini, karena data-data ini yang dipantau oleh si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan nantinya di bulan September ya, kalau nggak salah akan rilis suku bunga kelanjutannya naik, nggak tahu dinaikkan atau akan mempertahankan suku bunga tersebut, karena memang dari informasi terakhir kan si Jeremy Powell tidak mengatakan apa-apa ya, baik hawkish ataupun dovish. Memang secara nada yang dia sampaikan itu dovish gitu, tapi melihat dulu dari data-data yang akan rilis selama kemarin rilis suku bunga 25 basis point sampai nanti di bulan September. Makanya kita akan melihat hal-hal yang akan rilis ya untuk actualnya ini pasti akan dihubungkan dengan inflasi yang ada di Amerika saat ini. Oke? Ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.